Perkenalkan, nama saya Lorencia Sinta, NIM 1910416928. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS, yaitu dari dosen Adi Mursalin SEMM, yaitu mata kuliah e-marketing. Baik, di sini saya langsung saja. Yang pertama itu, berapa kalikah Anda menghadiri kuliah e-marketing? Mengapa Anda harus hadir dalam kuliah e-marketing? Di sini saya hadir saat mengikuti kuliah e-marketing sebanyak 12 kali karena harus mengikuti kuliah e-marketing untuk memenuhi mata kuliah serta bisa mendapatkan pembelajaran tentang e-marketing. Yang kedua itu, tugas apa saja yang Anda kerjakan selama kuliah e-marketing dan manfaat apa yang diperoleh dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Di sini saya diberikan tugas yaitu beberapa materi, yaitu tentang penjualan secara online, terus strategi pemasaran, dan di sini kami diberi tugas yaitu meringkas materi serta mengisi soal-soal, dan semua jawaban direkod dalam sebuah video. Soal nomor 3, dampak apa saja yang Anda rasakan pada perilaku Anda setelah Anda mengikuti kuliah e-marketing? Apa kesan Anda mengikuti kuliah e-marketing selama 1 semester secara online? Dampak yang saya rasakan pada perilaku saya pribadi setelah mengikuti kuliah e-marketing adalah saya bisa mengetahui cara membuka usaha dalam pemasaran produk yang dipasarkan secara online melalui media massa seperti kayak Facebook, Instagram, WA, TikTok, serta lainnya, serta cara membuat halaman web usaha yang akan kita jual. Kesan saya saat mengikuti kuliah e-marketing secara online adalah kuliah lebih praktis, tidak memerlukan dana yang banyak, serta kuliah bisa di mana saja asal ada sinyal. Tanggapan saya mengenai kuliah offline pada semester berikutnya itu lebih baik, supaya juga kuliah lebih efisien, terarah, dan mahasiswa dan mahasiswi bisa lebih fokus mengikuti saat jam mata kuliah. Soal bagian B itu, apa yang dimaksud dengan e-marketing? E-marketing adalah jenis strategi pemasaran yang menggunakan bantuan internet melalui berbagai platform berbasis online. Yang kedua, apa saja yang menjadi kegiatan e-marketing? E-marketing pada umumnya juga melingkupi kegiatan pembuatan website, melakukan pemasaran iklan dengan menggunakan media internet, promosi online melalui mesin pencarian informasi, email, periklanan melalui email. Soal yang nomor 3, tolong sebutkan 5 aktivitas digital marketing. Yang pertama itu Facebook Ads, Twitter Ads, YouTube, Instagram marketing. Yang kelima itu email marketing. Yang keempat, ada banyak media online yang dapat Anda manfaatkan sebagai sarana promosi. Sebutkan contoh online marketing. Contoh online marketing adalah melalui platform media, salah satunya adalah TikTok from Buses. Yang kelima itu, sebutkan manfaat dari e-marketing bagi bisnis Anda. Di sini saya menjawab, dengan menggunakan digital marketing Anda dapat menjangkau target pasar yang lebih luas karena tidak terbatas letak geografis. Selain itu, Anda juga bisa menentukan sasaran customer seperti yang hendak Anda bidik sebagai target promosi, baik dari profesi, usia, lokasi, hobi, dan sebagainya. Soal yang nomor 6, sebutkan hal-hal apa saja agar dana yang dapat di crowdfunding lebih optimal. Yang pertama itu membuat proposal usaha dengan menarik. Yang kedua itu mendaftarkan ke situs crowdfunding. Yang ketiga itu mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Yang ketujuh itu, dalam marketing digital juga istilah trade of now, hambatan bagi pendatang baru. Sebutkan apa saja hambatan tersebut. Yang pertama itu skala ekonomi, yang kedua itu diversifikasi produk, persyaratan modal, kerugian biaya yang tidak dipengaruhi oleh perusahaan, akses yang terdapat saluran distribusi, serta kebijakan pemerintah. Soal ke-8, apa peran saluran pemasaran dan branding offline yang dimainkan dalam memajukan strategi digital? Di sini meningkatkan awareness brand. Meskipun teknologi terus berkembang, pemasaran offline juga masih banyak digunakan oleh brand. Mengapa riset
Soal nomor 9, mengapa riset pasar online sangat penting untuk setiap upaya pemasaran? Riset terhadap pasar dilakukan dalam rangka mempelajari dan menganalisis strategi apa yang digunakan oleh kompetitor dan menjual produknya. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menyusun strategi yang lebih baik. Soal nomor 10, sebutkan beberapa manfaat penelitian pasar online. Di sini saya menjawab, riset pasar membantu brand untuk menghasilkan informasi tentang besarnya pasar potensial suatu produk atau jasa sesuai target pasar. Informasi ini nantinya sangat berguna untuk menentukan target penjualan dan pencapaian marketing share di pasar. Bagian C itu tentang video. Video pertama tidak bisa dibuka dan saya lanjut ke video kedua. Video yang kedua ini berjudul E-marketing dan strategi marketing, dengan judul tentang pengertian e-marketing, pemasaran secara online, serta pengenalan strategi yang digunakan. Pembicaranya yang pertama itu Sorunisa, Dimas Ramadan, dan Marmono. Penjelasan video tersebut adalah penyampaian pemasaran secara online serta media apa saja yang digunakan dalam promosi produk dalam marketing. Yang keempat itu tentang pengenalan, ini mengenal media yang digunakan dan cara menyusun strategi e-marketing. Manfaat yang saya dapat itu bisa memahami ruang lingkup e-marketing dalam sebuah produk sehingga bisa mencapai hasil yang baik. Video yang ketiga itu berjudul Organic Facebook Marketing, cara jual gratis produk menggunakan Facebook. Pembicaranya MZ Omar. Penjelasan video tersebut adalah tata cara penggunaan Facebook sebagai media pemasaran online produk. Pelajaran yang saya dapat itu bagaimana produk bisa tersampaikan secara menyeluruh kepada publik sehingga bisa terjual secara online. Manfaat yang saya dapat itu bisa lebih tahu detail fungsi Facebook marketing sehingga bisa digunakan publik sebagai sarana untuk bisnis online. Baik, sekian jawaban UAS marketing saya. Diucapkan terima kasih.